Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih boleh kembali beribadah. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, namun Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah kita. Bersyukur boleh beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Bersyukur kita masih boleh memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, kepada setiap keluarga-keluarga umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami percaya saat kami beribadah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan akan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan boleh beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap penuh syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang adalah Raja di atas segala raja, yang tetap akan berdaulat selamanya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu setiap hati kita rindu untuk datang kepadanya, menyembah Dia, memuji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, Engkau Raja di atas segala raja. Ku rindu untuk menyenangkan hati. Menyenangkan hatimu, masuk dalam hadiratmu. Ku sujud di hadapan tahtamu, tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua bebanku terlepas. Amin. Ku rindu menyenangkan hatimu, ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tahta-Mu. Amin. Tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua bebanku terlepas. Engkau Raja segala raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua bebanku terlepas. Amin. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan Yesus. Tuhan mengetahui setiap hati kita mungkin banyak beban. Kita memikirkan keluarga kita,
kita memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Tuhan Yesus mengetahui semua itu. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya. Ku rindu menyenangkan hatimu, masuk dalam hadirat-Mu. Sujud di hadapan tahta, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau Raja segala raja, Engkau Raja segala raja. Amin. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Amin. Semua beban kami terlepas Tuhan Yesus. Engkau Raja segala raja, Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban Engkau Raja segala raja, Engkau Raja. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa. Amin, Tuhan Yesus. Diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban terlepas. Diam dalam hadirat-Mu, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban diam dalam hadirat-Mu Bapa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban terlepas. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua beban kami akan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya la 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 la, oh. Ya la 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 la, oh. Ya seke la 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 la, oh. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus adalah Raja kami. Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang akan melepaskan kami. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kami. Tuhan Yesus yang akan melepaskan setiap beban kami. Tuhan Yesus yang akan membawa kemenangan, pemulihan di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Situasi apapun boleh datang, namun Engkau tetap Raja kami yang berdaulat atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la 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 la, oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami rindu untuk terus menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang bersujud ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita yakin bahwa Tuhan Yesuslah Raja kita yang akan melindungi kita, yang akan memberkati kita, keluarga kita.
kita, masa depan kita. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap jadikan Tuhan sebagai kepala di dalam rumah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Izinkanlah Tuhan Yesus yang menjadi kepala rumah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang akan memberkati Bapak, yang akan memberkati Ibu, yang akan memberkati anak-anak, yang akan memberkati keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika Tuhan menjadi kepala rumah kita, maka berkatnya akan dicurahkan kepada setiap kita. Haleluya. Haleluya. Jika Tuhan menjadi kepala rumah ini. Jika Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Amin. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku dan seisi rumahku. Haleluya, haleluya. Akan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Amin. Tuhan dan Raja-Ku, Di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. dan Melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadikan Tuhan sebagai kepala rumah kita. Ketika Tuhan menjadi kepala rumah kita, maka ingat, hidup kita adalah saling melayani satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Dan juga melayani Tuhan. Amin, amin. Maka berkat daripada Tuhan akan tercurah dalam keluarga kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. akan selalu menyembah-Mu. Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu. Yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala
adalah surgaku, keluargaku. Keluargaku adalah surgaku, keluargaku Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Ketika Engkau ada di dalam rumah kami, ketika Engkau menjadi kepala rumah kami, maka rumah kami adalah surga bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap keluarga umat-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala rumah kita, dan berkatnya akan dicurahkan kepada setiap kita. Kita lembutkan hati kita agar Tuhan boleh menjadi kepala keluarga kita, sehingga berkatnya dicurahkan kepada setiap kita. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat Engkau menjadi kepala rumah kami ya Tuhan, maka berkat-Mu akan tercurah kepada keluarga kami. Demikian juga ya Tuhan, lembutkan hati kami, ajar kami di dalam keluarga kami untuk saling melayani ya Tuhan Yesus. Karena ketika kami melayani sesama keluarga kami, maka itu juga penyembahan kepadamu ya Tuhan. Bentuk pelayanan kami juga kepadamu ya Tuhan. Ekspresi cinta kami kepadamu dengan kami boleh saling mengasihi di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat siap ya Tuhan. Lebih lagi memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang agung itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap penuh syukur. Yang di rumah sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya melihat dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika kita menjadi keluarga di dalam Tuhan, maka akan ada sukacita di sana. Kita diajar oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Hanya terkadang Bapak Ibu Saudara, terkadang kehidupan kita di rumah untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada keluarga kita yang lain, kita merasa malu-malu. Kadang orang tua malu mengungkapkan cinta kasihnya kepada anak-anaknya, kepada pasangannya. Mari kita mengikuti Tuhan yang tidak malu berkata di dalam firman-Nya kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata, aku mengasihimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian katakan kepada pasangannya masing-masing. Katakan, aku mengasihimu ma. Aku mengasihimu pa. Katakan juga kepada anak-anaknya, aku mengasihimu nak. Yang anak-anak juga katakan kepada orang tuanya, aku mengasihimu pa, aku mengasihimu ma. Mari saya tunggu, katakan dulu. Mari. Mari katakan, mari. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Amin. Semua saling mengasihi toh. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan. Saling merangkul Bapak Ibu di rumah. Amin. Saling merangkul, saling merangkul. Terjalin mesra sekali.
kepada kanan kirinya. Bagaimana aku harus mengatakan, bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Perasaan yang ada di hatiku. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, tolong aku mengatakannya. amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya. Kasihi Amin. kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah kanan kirinya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. kasihi kau Ku dengan kasih Tuhan. kau dengan kasih. Amin. Katakan kanan kirinya, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Katakan kepada orang tuanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah papa mamanya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi. Yang orang tua katakan kepada anak-anaknya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Musik. Amin. Puji Tuhan Yesus. Bersukacita karena kita keluarga di dalam Tuhan. Saling mengasihi. Amin. Amin. Ku cinta Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Lihat kanan kirinya ya. Ku kasihi Amin. kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya yang sebelah kanan dan kirinya. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan Lihat wajahnya, lihat wajahnya. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Sekali lagi, lihat wajahnya dengan sungguh-sungguh, lihat wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba dong lihat wajahnya sekali lagi kanan kirinya. Coba lihat wajahnya. Ada kemuliaan Raja di sana. Amin. Ada pancaran kasih Tuhan di sana.
Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kita boleh menjadi keluarga di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu kita bersyukur mendapatkan panggilan daripada Tuhan untuk kita mengalami kehidupan yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memanggil kita untuk mengalami berkat-berkat-Nya. Sebab itu ketika Tuhan memanggil kita, hati kita harus bergirang, harus bersuka cita. Dan jawab panggilannya, katakan, ya Tuhan, aku mau hidup di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita kembali dengan lagu ini yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Hati kami boleh bergirang di dalam Engkau, amin. Haleluya, haleluya, amin. Oh giranglah, oh giranglah. Amin, puji Tuhan. Sama-sama katakan, oh giranglah. Oh giranglah, amin. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan, oh giranglah. Haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan, oh giranglah. Haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Mari kita jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Musik, haleluya. Amin. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Amin. Lebih meriah kembali. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan kanan kirinya, kalau Tuhan memanggilmu, jawab ya, ya, ya. Amin. Puji Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Amin. Ketika kita ada di dalam Tuhan, keluarga kita akan diberkati. Dan keluarga kita dijamin oleh Tuhan. Dan anak cucu kita diberkati dan tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Karena Allah menggenapi jadikan kaya. Amin, amin. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Anak cucunya pasti tidak akan. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang musik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Yang belum berdiri, ayo kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita bersama keluarga kita. Amin. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Sekali lagi katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada
lahir bagi orang percaya. Haleluya. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh berbahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberkati keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Bersukacita ya, boleh memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita, kekuatan bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita menjalani hari demi hari. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia bersama dengan kita setiap hari. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti Kau Bapa yang selalu isi hati. isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, kami tetap percaya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Kami tetap percaya. aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau Amin. segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib Terukir dalam kehidupanku. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Di dalam setiap apapun yang kita alami saat ini, Ia akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang sanggup mengubah kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setia, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. aku tetap percaya. Aku tetap Oh, percaya. haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam Amin. kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau selamanya bagiku. Percaya. Percaya janji-Mu ajaib, Amin, amin. terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan. Amin. Ku Amin. percaya. Sama-sama katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut. Tak akan ku gentar. Kaulah imanku. Kaulah kuatku. Kaulah Tuhan. Amin. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau selamanya bagiku. Percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, Haleluya. terukir Amin, amin. dalam kehidupanku. Amin. Tak akan kami takut bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Tak akan kami gentar bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Ku sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Haleluya. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya. Amin, amin. Janji-Mu ajaib, terukir Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam
kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah iman kami. Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sungguh setia terhadap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Yang setiap hari melakukan aktivitas, setiap hari melakukan pekerjaan. Engkau mengetahui setiap isi hati kami ya Tuhan. Sampai kedalaman hati kami ya Bapa. Lebih mengerti daripada kami sendiri. Mengetahui siapa kami ini ya Tuhan. Beban kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa kepadamu sebab kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami boleh melihat hari lepas hari, di mana tangan-Mu yang ajaib terus menopang kehidupan kami. Sehingga kami ada saat ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Kau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan setiap iman kami. Untuk kami tetap percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah mengasihi kami. Dan Engkau Allah yang memberikan terus pertolongan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita tetap semangat. Kita tetap bersukacita. Dan kita bersyukur karena Tuhan baik. Dia berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan kalaupun kita ada saat ini, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur pagi hari ini, kita kembali diberikan waktu untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita tidak dalam satu tempat atau dalam satu ruangan. Tapi saya percaya, tak kalah Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh membuka hati, menyembah Dia. Saya percaya kuasanya tidak terbatas melawat dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan dengan tema yang sederhana, yaitu tentang tawar hati. Arti yang sederhana tawar hati ialah jemu
atau tawar hati adalah semangat yang patah atau tidak bergairah atau tidak antusias. Itu arti yang sederhana dari kata tawar hati. Dan akibat seseorang mengalami tawar hati, dia akan mengalami yang namanya putus asa atau putus pengharapan. Tidak mungkin seseorang putus asa atau putus pengharapan begitu saja atau datangnya tiba-tiba. Tapi saya percaya proses dari orang tawar hati akan mengalami namanya putus pengharapan. Jadi kita jangan sepelekan yang namanya tawar hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kami dikejutkan dengan berita, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat atau mendengar, itu peristiwanya tidak tahu persis tanggal berapa dan kapan. Ada satu peristiwa yang begitu menyedihkan, di mana satu keluarga, ibu dan anak-anak mengakhiri hidup mereka dengan tidak wajar. Mereka menggantung diri. Usut per usut ternyata, kenapa mereka itu mengakhiri hidupnya dengan cara demikian? Karena mereka putus asa atau putus pengharapan. Mereka diawali dengan tawar hati karena tekanan hidup yang begitu berat. Dan akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan cara demikian. Dan pada saat ini saya percaya jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita dapat kekuatan. Sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan saat ini saya rindu untuk kita baca bersama-sama firman Tuhan. Saya ajak untuk kita ambil Alkitab kita. Kita baca bersama-sama di dalam Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 18 sampai 16 maksud saya sampai 18. Puji Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini ialah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Dan ini yang akan menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Ayat 16 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak alasan orang
menjadi tawar hati. Dan tidak memandang apakah dia seorang yang berpangkat, yang punya kedudukan, atau orang itu orang kaya, yang miskin, orang terpelajar, punya intelektual yang cukup. Bahkan kepada hamba Tuhan pun saya percaya, tak kala dia mengalami masalah, tak kala dia mengalami persoalan yang begitu berat, dia akan mengalami yang namanya tawar hati. Amin. Dan itu adalah manusiawi. Karena kita adalah makhluk yang rentan, yang lemah. Sama halnya dengan beberapa kali saya ilustrasikan. Benda ini adalah sangat ringan. Siapapun bisa mengangkat. Felis yang masih mungkin balita bisa mengangkat ini. Tetapi seberapa kita kuat mengangkat kalau ini kita angkat berjam-jam. Mungkin hanya beberapa gram. Tapi yang menjadi persoalannya ialah tak kala beban itu terus kita angkat. Itu yang menjadikan kita menjadi tawar. Sama halnya dengan persoalan. Sebetulnya persoalan itu saja yang kita hadapi. Tapi karena persoalan itu silih berganti atau tak kunjung selesai, maka kita akan menjadi jemu atau menjadi tawar hati. Kita menjadi patah semangat. Kita tidak bergairah lagi. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian dengan Rasul Paulus. Apa yang kita baru baca tadi dikatakan ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus katakan, aku tidak tawar hati waktu menghadapi persoalan. Mungkin sebagian dari kita berkata, persoalan Rasul Paulus itu ringan, kecil. Sehingga boleh saja dia berkata bahwa aku tidak tawar hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pelajari tentang kisah dari namanya seorang Rasul Paulus. Dia pernah berkata bahwa selama dia dalam perjalanan pelayanan, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dia dibayangi dengan maut. Dan masalah yang muncul bukan hanya dari pihak luar. Tetapi bagaimana dia menghadapi satu persoalan yang besar, tekanan besar di dalam pengembalaannya. Dan satu ketika bahkan dia berkata bahwa sampai hari ini kami menanggung penderitaan yang begitu berat. Dan dia berkata, kami dianiaya, kami dicaci maki. Dan banyak lagi penderitaan yang dia alami. Dia berkata bahwa kami dianggap sampah. Bahkan ada hal lagi yang dia katakan. Bahkan kami dianggap sebagai kotoran dari segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus juga mengalami persoalan yang begitu berat. Tetapi yang diajarkan kepada kita, dia berani berkata, aku tidak tawar hati. Aku tidak tawar hati. Jadi pertanyaan bagi saya dan saudara, kenapa dia tidak tawar hati? Yang pertama ialah karena dia menganggap setiap persoalan yang dialami adalah persoalan yang biasa. Setiap masalah yang dia alami adalah masalah biasa. Sehingga dia menasihatkan Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus bahwa
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia menganggap masalah itu adalah masalah biasa? Masalah kecil. Karena apa? Karena seluruh hidupnya dan masalahnya dia taruh kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, saat aku lemah, saat aku dalam persoalan, di situ aku melihat kuasa Tuhan nyata. Artinya, masalah yang dia alaminya cukup berat. Tapi dia mengajarkan kepada kita, dia akan tidak tawar hati karena apa? Dia menganggap masalah itu kecil karena dia serahkan semua itu kepada Tuhan. Menjadi beban, menjadi berat tak kalah. Masalah itu kita pikul sendiri. Dan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa jangan tawar hati. Yang pertama, karena persoalan yang kita alami adalah persoalan biasa. Kenapa Rasul Paulus berkata bahwa itu persoalan yang biasa? Nah, segala apapun dia menyerahkan semua ke dalam Tuhan. Sehingga dia berkata, dalam kelemahanku waktu menghadapi persoalan, dia katakan bahwa kuasa Allah nyata di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Diintai seperti apa tempat itu. Dan 12 pengintai ini diutus. Dan mereka berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan dalam catatan Alkitab dikatakan sampai 40 hari mengintai tanah perjanjian. Setelah mereka mengintai tanah perjanjian, mereka kembali dan mereka melaporkan kepada Musa. Mereka katakan, benar Tuhan, apa yang dikatakan benar adalah tanah perjanjian adalah tanah yang subur, tanah yang kaya, tanah yang makmur, penuh dengan susu dan madunya. Kota-kotanya adalah kota-kota yang sudah berkubu, yang sudah terbentuk. Sangat luar biasa. Tetapi kata beberapa orang dari utusan itu, tapi kami melihat bahwa orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang raksasa. Orang-orang yang gagah perkasa. Dan tidak mungkin mereka itu bisa menduduki tanah perjanjian. Dan lewat laporan mereka, maka rakyat dikatakan menangis dan akan memberontak kepada Musa. Tetapi ada 2 pengintai yang kita tahu bersama, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia berkata, jangan engkau tawar hati. Apa yang engkau lihat, saya juga lihat. Memang orang-orang di sana adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang gagah perkasa. Kubu pertahanan mereka itu begitu kuat. Tapi janganlah bersikap seperti itu. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Dia yang sudah menuntun kita sampai di tempat ini. Boleh melewati laut di berau. Kenapa engkau dengan cepat berbalik dan memberontak kepada Allah? Kita melihat bahwa sikap yang begitu berbeda. Kenapa orang tawar hati? Memang sama-sama betul mereka melihat satu kekuatan yang besar. Tapi kedua hamba Tuhan ini menaruh iman kepada Tuhan
bahwa Allah yang menuntun mereka sampai hari ini, yang tidak pernah berubah, yang berkuasa, akan juga memampukan mereka, akan menduduki dan akan mengalahkan setiap penduduk yang ada di tanah perjanjian. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Kenapa dia menganggap hal itu kecil dan ringan? Sehingga dia berani berkata, aku tidak tawar hati. Karena dia menganggap itu perkara yang kecil. Karena apa? Seluruh apa yang dia alami, dia pertaruhkan kepada Tuhan. Dia percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada dia. Baiklah kita terus percaya. Dalam setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita jangan tawar hati. Seperti apa yang Rasul Paulus alami. Dan dia ajari kepada kita bahwa dia akan tetap percaya bahwa masalah apapun yang terjadi, ada kekuatan Allah yang ada di dalam dia, yang memampukan dia menghadapi setiap persoalan. Dan yang kedua, kenapa Rasul Paulus katakan bahwa aku atau kami tidak tawar hati? Di dalam ayat pertama dikatakan, ayat 16 katakan, kami tidak tawar hati. Arti dari sebab itu adalah yang menjadikan hal itu atau yang menjadikan sesuatu sehingga dia mengambil satu sikap. Arti dari bahasa Indonesia itu yang sebab itu adalah sesuatu yang ditimbulkan sehingga dia mengambil sikap. Di dalam ayat yang ke-14, karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Alasan kenapa dia tidak tawar hati ternyata karena jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Yang kedua, dari kesimpulan ayat yang 15 dan yang 16. Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak tawar hati karena aku punya tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawabnya adalah jiwa. Itu alasan kenapa Rasul Paulus tidak tawar hati. Punya alasan dia tawar hati, tapi dia memilih untuk tidak tawar hati. Karena dia punya tanggung jawab adalah jiwa-jiwa. Saya percaya persoalan, tekanan, kesulitan apapun yang kita hadapi. Saya sebagai seorang bapak, saya berani berkata bahwa saya tidak akan tawar hati karena saya punya tanggung jawab. Untuk istri dan anak-anak. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun persoalan yang begitu berat. Seperti yang Rasul Paulus ajarkan. Dia memilih untuk tidak tawar hati. Untuk tidak meninggalkan Tuhan. Oleh karena dia punya tanggung jawab adalah jiwa-jiwa. Seakan-akan dia berkata, kalau aku tawar hati, aku putus asa dengan persoalan yang ada, maka akan sedikit orang yang diselamatkan. Maka aku tidak akan menjadi berkat. Biarlah ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Tak kala kita punya tanggung jawab, saya percaya kita tidak akan tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kalau kita putus asa, putus pengharapan, maka kita akan merugikan banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus tidak dipermuliakan di dalam hidup kita. Baiklah, kita mau tetap percaya di tengah-tengah situasi persoalan yang kita hadapi. Tak kala kita diberikan tanggung jawab, itu yang kita lihat, sesuatu yang akan kita kerjakan. Sebagai single parent ada mungkin tanggung jawab, itu yang harus engkau lakukan. Dan tentunya dengan mengandalkan Tuhan, tidak dengan kekuatan sendiri.
Dan yang ketiga, kita akan belajar kenapa Rasul Paulus berkata aku tidak tawar hati. Yaitu karena Rasul Paulus fokus kepada sesuatu yang bernilai kekal. Rasul Paulus tidak hanya melihat masalah yang dia alami, tapi dia melihat bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan beri dan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan satu hari nanti kelak. Dan dia melihat bahwa tak kala dia fokus kepada Tuhan, dia akan juga melihat janji-janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidupnya. Dan saya percaya, tak kala kita fokus kepada yang bernilai kekal, saya percaya kita tidak akan menjadi tawar hati. Karena apa? Tak kala kita memandang kepada Dia, kita akan melihat akan rencana yang besar. Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketiga hal ini. Pertama, jangan engkau tawar hati. Seperti yang Rasul Paulus ajarkan. Kenapa dia tidak tawar hati? Karena dia melihat persoalan pergumulannya adalah persoalan-persoalan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatannya. Dan dia percaya tak kala itu dia serahkan kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan atas dia. Yang memampukan dia menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan yang kedua, kenapa Rasul Paulus tidak tawar hati dan meninggalkan pelayanannya? Karena dia punya tanggung jawab. Itu juga yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tak kala kita punya tanggung jawab, baiklah kita itu melakukan dengan setia. Tak kala kita tidak melakukan dengan setia tanggung jawab yang diberi, maka banyak orang yang akan dirugikan lewat sikap kita. Oleh karena kita tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, baiklah kita fokus kepada Tuhan. Dan fokus kepada nilai yang kekal. Sudahkah kita memiliki semangat terus di dalam Tuhan? Sudahkah kita memiliki antusias di dalam Tuhan? Baiklah itu terus kita jaga, pelihara. Yang terpenting adalah libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa mampu melewati setiap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pada akhir-akhir ini, sudah berapa bulan kita beribadah di rumah. Lakukan itu dengan setia. Ada program-program gereja yang saat ini sedang dijalankan. Membaca Alkitab setiap hari. Yang bisa baca satu pasal puji Tuhan. Yang bisa baca lebih dari itu puji Tuhan. Saya percaya firman itu yang memberikan kekuatan, memberikan jawaban dari setiap persoalan kita. Puji Tuhan, biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau boleh memberikan waktu bagi kami kembali beribadah bersama-sama. Sekalipun kami tidak satu tempat, tidak dalam satu ruangan. Tapi kami percaya bahwa hadirat Allah memenuhi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Yang dengan setia mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Bapa boleh menyampaikan firman-Mu. Hamba terbatas di dalam menyampaikan, tapi kami percaya dalam nama Yesus Engkau tidak terbatas
Dengan kuasa-Mu Engkau Allah yang lebih lagi menerjemahkan kepada setiap jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami tidak tawar hati di dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Seperti Paulus berkata bahwa persoalan yang kami alami adalah persoalan yang biasa. Karena kami punya Tuhan yang ada di dalam hidup kami yang memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami boleh melewati setiap persoalan yang ada. Kami mau belajar Tuhan untuk bertanggung jawab di dalam setiap hidup kami. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami melakukan dengan setia. Itu alasan juga untuk kami tidak tawar hati. Karena ada beban yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak yang baik untuk kami belajar fokus. Bukan hanya di dalam nilai-nilai sementara yang kelihatan. Tapi sebagaimana firman-Mu, ingatkan pada kami semua pagi hari ini. Bukan hanya yang kelihatan, tapi kami harus memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Kami mau belajar Tuhan untuk menaruh iman percaya kepadamu bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat ini Tuhan kami bersahati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus menguatkan iman percaya mereka untuk tetap percaya di tengah-tengah kesulitan. Engkau Allah yang memberikan pertolongan dan kemampuan kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka boleh mampu menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Saat ini mereka ada yang sakit Tuhan. Mari Tuhan dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Mereka mungkin dalam tekanan Tuhan, persoalan yang begitu berat. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, tak kala mereka sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan, mari Tuhan Engkau dengar setiap seruan mereka Tuhan. Sebagaimana janji firman Tuhan, Engkau yang mendengarkan setiap umat-umat-Mu dan dengan setia berdoa kepadamu, dan tangan Tuhan mengulurkan untuk memberkati mereka. Sebab itu Tuhan, Kau terus memberkati jemaat Ebenezer Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam apapun yang mereka alami, dalam apapun persoalan mereka, mari tangan Tuhan yang ajaib menjamah mereka. Sebab hanya Engkaulah jawaban dari setiap persoalan mereka. Terima kasih bangsa negara ini Tuhan, kami juga terus taruh dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan adanya virus corona Tuhan yang melanda seluruh dunia, dan termasuk Indonesia, bahkan kota Malang di mana kami ada. Biarlah belas kasihan Allah turun atas bangsa ini. Belas kasihan Allah turun atas kota Malang Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan setiap pemerintah yang ada, medis yang ada, semua pihak-pihak yang terkait, yang berusaha untuk menangani akan masalah ini. Dengan kekuatan yang daripada Engkau, kami percaya bahwa virus ini akan berlalu atas bangsa. Kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan bawa kami setiap umat-umat-Mu terus bertekun di dalam Engkau, tetap setia di dalam Engkau. Minta belas kasihan Tuhan, agar supaya Engkau Allah menyatakan kemuliaan atas bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik, untuk setiap gembala-gembala sidang, untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus juga memberkati mereka, perlengkapi mereka juga Tuhan, di dalam mereka mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Sekalipun tidak ada ibadah bersama Tuhan, hanya ibadah melalui online Tuhan, tapi kami percaya hikmat Allah, pengurapan Allah Engkau juga taruh atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga urapan Allah itu juga yang impartasikan kepada setiap jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena kami melihat tangan Tuhan yang ajaib. Terus ada atas bangsa kami. Ada atas gereja-Mu. Ada atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan kita. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang menikmati, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, engkau diberkati, keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu, hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin melekat dengan Tuhan. Karena saya percaya dekat dengan Tuhan ada kekuatan baru. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah mengikuti rangkaian ibadah. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan iman kami. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.